Di sini saya akan menjelaskan percobaan satu heart rate indicator. Di sini pada alat bahannya pertama sini STM32 dan di sini ada heartbeat sensor, di sini ada pulse button, di sini ada LED warna merah, kuning dan hijau, di sini ada resistor, di sini ada buzzer, dan ini ada breadboard, dan di sini ada ST-Link-nya untuk menyambungkan ke laptop atau programnya. Baiklah, ini diawali dengan mulai lalu melakukan inisialisasi sistem pada rangkaian di mana ketika sensor heartbeat ini mendeteksi, maka terdapat 3 kondisi, di mana itu ketika BPM-nya antara 30 sampai 60, maka LED kuning akan menyala. Lalu ketika dia BPM-nya itu 60 sampai 80, maka LED hijau dan buzzernya akan mati. Sedangkan ketika BPM-nya lebih dari 60 dan kecil dari 30, maka LED merahnya dan buzzernya akan menyala. Dan ketika heartbeat ini tidak mendeteksi sesuatu, maka pulse button ini akan hidup yang menandakan bahwa LED dan buzzer itu akan mati. Lalu selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan codingan yang dipakai pada percobaan satu, yaitu heartbeat sensor. Nah, di sini untuk codingan itu sendiri, pertama ada library dari STM-nya biar fungsi-fungsi yang ada di dalam program dapat berjalan. Lalu di sini juga ada penginisiasian variabel. Di sini ada variabel ADC value, filter value, bit detected, BPM, last bit time, interval, sama buzzer off. Lalu di sini juga ada pendeklarasian fungsi filternya. Jadi di sini nanti digunakan filter biar nilai yang diambil dari nilai ADC itu tidak random. Lalu di sini juga ada untuk LED-nya. Di sini untuk LED hijau dia tuh diletakkan pada pin 0. Di sini dia tuh dianggap itu set. Lalu di sini juga ada LED kuning dan LED merah. Lalu di sini untuk awal program dibuat untuk LED-nya itu semuanya mati dulu. Nah, selanjutnya itu ada di buzzer. Di buzzernya sendiri diletakkan di pin PB11. Lalu untuk ini adalah main programnya, yang mana itu logika utama dari suatu program. Nah, di sini ada in main atau logika utama, program utama yang dimulai. Ada hal ini, yaitu untuk mendekorasikan fungsi hal, yaitu untuk sistem itu agar dapat berjalan. Lalu ada sistem clock yang dimana digunakan untuk mengatur kecepatan CPU dalam membaca suatu program. Lalu di sini juga diinisiasikan fungsi GPIO untuk menginisiasikan GPIO yang digunakan pada program. Lalu di sini juga ada pin ADC yang diinisiasikan, yang mana di sini untuk output dari heartbeat sensornya nanti. Lalu di sini untuk pembacaan ADC, di sini ada hal ADC start, yang mana di sini menghidupkan fungsi pembacaan ADC. Lalu hal ADC call for conversion ini menunggu untuk mendapatkan nilai ADC itu selama 10 detik. Lalu di sini juga ada ADC value, yang mana diambil nilai ADC yang telah didapatkan dari output heartbeat sensor dan disimpan di variabel ADC value. Lalu selanjutnya nilai itu akan difilter dulu di filter value ini agar nilai yang dihasilkan nanti tidak ada yang random. Lalu di sini untuk logika rangkaiannya itu menggunakan bit. Jadi di sini yang digunakan STM32F3C8, yang mana menggunakan bitnya itu 12 bit. Nah, di sini akan dihitung untuk intervalnya itu untuk waktu sekarang dikurang last bit time, dan untuk BPM-nya itu 60.000 per interval yang terhitung pada output heartbeat sensornya tadi. Nah, di sini untuk logika rangkaiannya itu seperti yang dibacakan di flowchart tadi, ketika BPM-nya itu kecil dari 60, 30 sampai 60, maka di sini untuk LED kuningnya akan menyala. Lalu untuk ketika dia BPM-nya 60 sampai 80, LED hijaunya akan menyala dan buzzernya akan mati. Lalu untuk ketika BPM-nya itu lebih dari 80 dan kecil dari 30, maka LED merahnya akan menyala dan buzzernya juga akan menyala. Nah, di sini juga digunakan interrupt yang diimplementasikan dalam bentuk push button, yang mana di sini digunakan untuk mematikan buzzer, tetapi untuk LED-nya itu tetap menyala. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan jelaskan untuk cara kerja dari heart rate indikator. Pertama-tama untuk dari heart rate indikator harus disambungkan dulu ke STM32 agar inisialisasi sistemnya berjalan. Nah, jika sudah berjalan, maka nanti heart rate indikator akan mendeteksi BPM tergantung pada BPM yang deteksinya. Misalnya pada saat ini yang dimana BPM yang dideteksi masih tidak ada atau di bawah dari 30, yang dimana kondisinya adalah
LED warna merah dan buzzer juga menyala. Namun kemudian jika nanti heart rate indicator sudah mendeteksi BPM, yang dimana di sini ketika saya memberikan tangan saya untuk dihitung BPM-nya, LED warna merah dan buzzer menyala, yang berarti BPM yang dideteksi lebih dari 80.